Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu dengan saya, Romo Albert. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu refleksi berkaitan dengan masa antara kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Umumnya orang-orang Kristen itu menantikan kedatangan Roh Kudus antara masa kenaikan Tuhan Yesus dan peristiwa Pentakosta. Banyak umat itu melakukan kegiatan ibadat rohani, khususnya novena Pentakosta. Di sana orang mengharapkan turunnya anugerah Roh Kudus. Saudari dan saudara, anugerah Roh Kudus salah satunya adalah cinta. Maka pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang bahasa cinta. Ada 5 hal yang bisa kita refleksikan tentang bahasa cinta. Baik bahasa maupun cinta itu sudah tertanam di dalam diri seseorang sejak kecil. Ya. Orang bilang innate atau inherent. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini diberi kemampuan 2 hal itu, berbahasa dan mencinta, yang ada sejak kecil. Jadi setiap orang, besar atau kecil, punya kemampuan untuk mencinta dan punya kemampuan untuk berbahasa. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengembangkan kemampuan itu. Karena bahasa dan cinta adalah 2 hal yang ada di dalam diri setiap orang. Dan anugerah itu adalah anugerah yang sangat baik, sangat bermanfaat, bahkan mulia untuk kehidupan seseorang. Yang kedua, saudari dan saudara, ada relasi atau kesamaan antara bahasa dan cinta. Bahasa dan cinta itu 2 hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Boleh dikatakan baik bahasa maupun cinta merupakan fasilitas dalam kehidupan sosial. Tidak ada orang yang bisa hidup bersama tanpa kemampuan berbahasa. Berbahasa tidak harus bahasa verbal, mengucapkan kata dan lain sebagainya. Tapi bisa juga bahasa dalam arti yang umum. Dan yang kedua, orang juga tidak bisa hidup bersama tanpa memiliki kemampuan untuk mencinta dan dicinta. Di sini kita melihat bahwa bahasa dan cinta itu adalah fasilitas kehidupan sosial yang sangat penting untuk kehidupan bersama. Ketiga, saudari dan saudara, bahasa dan cinta itu perlu ditanamkan, perlu dipelajari sejak kecil. Makin cepat seseorang atau seorang anak itu belajar bahasa, makin mudah dia menguasai bahasa itu. Itu banyak sekali, umum sekali di mana-mana. Sebaliknya semakin orang itu tua, baru belajar bahasa, dia akan banyak mengalami kesulitan. Ya. Saya sekarang sedang mempelajari bahasa yang baru dan sangat sulit, sehingga memang harus berjuang luar biasa. Demikian juga dalam hal mencinta. Sejak kecil, anak mesti dilatih untuk belajar mencintai dan merasakan dicintai. Semakin terlambat seseorang dikenalkan dan ditanamkan di dalam dirinya rasa cinta, baik untuk mencinta dan untuk dicintai, makin sulit juga dia nanti kalau sudah dewasa, sudah tua, itu untuk bisa merasakan dicintai dan juga untuk mencintai. Tidak berarti bahwa orang nanti tidak bisa mencintai, tidak. Tetapi makin terlambat, makin sulit, baik dalam belajar bahasa maupun dalam belajar mencinta. Berikutnya, baik bahasa maupun cinta itu
bisa melalui jalan yang sama. Artinya bahwa orang itu bisa belajar berbahasa dan belajar mencinta itu lewat satu jalan yang sama. Nah, jalannya apa itu? Jalannya adalah bahwa untuk bisa belajar bahasa, seseorang perlu meninggalkan dirinya sendiri. Dan untuk bisa mencintai, orang juga mesti dituntut berani meninggalkan atau melupakan dirinya sendiri. Banyak sekali orang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa karena dia mempertahankan mentalitasnya, mempertahankan budayanya, mempertahankan kebiasaannya, mempertahankan mindsetnya dan sebagainya. Semakin orang tertanam di situ dan sulit dilepaskan dari semua itu, dia akan susah sekali belajar bahasa. Demikian juga tantangan yang terbesar dalam mencinta adalah meninggalkan dan melepaskan dirinya sendiri. Jadi di situ ada semacam paradoks. Untuk bisa mencintai, orang mesti punya pengalaman dicintai dan mencintai. Tetapi sekaligus untuk bisa mencintai, orang dituntut untuk melupakan diri sendiri, melepaskan diri sendiri. Di sini kita melihat bahwa di antara bahasa dan cinta itu ada jalan yang sama. Nah, yang terakhir, saudari dan saudara, dan ini menurut saya sangat menarik, bahwa antara bahasa dan cinta itu ada kesamaannya dalam hal pengalaman, dalam hal dialami. Banyak orang belajar bahasa dan dia bisa lupa akan bahasa yang pernah dipelajarinya karena tidak dipakai. Demikian juga dalam hal mencinta, itu orang juga bisa lupa. Orang bisa tiba-tiba kehilangan cinta itu. Bukan karena dia tidak punya cinta lagi, tetapi karena dia tidak mempraktekannya. Bahasa itu bisa hilang dari pikiran seseorang, bisa hilang dari diri seseorang yang pernah mempelajarinya karena tidak dipraktekkan. Jadi inti dari bahasa adalah mempraktekkan. Kalau kita mau belajar bahasa dengan baik, mesti mempraktekkan. Demikian juga dengan mencinta. Cinta itu bukan teori, cinta itu bukan konsep, cinta pertama-tama adalah pengalaman. Jadi baik bahasa maupun cinta itu sama-sama lahir dari praktek dan akan tumbuh semakin mudah, semakin bisa dikuasai dan dihayati kalau dia dipraktekkan, bukan hanya dipelajari. Singkat kata, saudari dan saudara, pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk melihat dan merenungkan bahasa cinta. Antara bahasa dan cinta itu ada kemiripan-kemiripan. Semoga kita yang pada masa menantikan kedatangan Roh Kudus pada saat Pantekosta menyadari bahwa kita menunggu anugerah bahasa yang sebenarnya sudah ditanamkan di dalam diri kita, yang perlu kita kembangkan. Bukan hanya bahasa dan cinta, tapi bahasa cinta.